Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Lansia memang rada kurang, tidak seperti yang lain, masih dosis 1 40%. Kita sudah bentuk 300 tim ini banyak yang mengikuti semua program yang akan dieksekusi bulan ini. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Hulu Indah, saatnya kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga pertengahan Maret 2022, capaian vaksinasi lansia di Kota Bau-Bau baru mencapai 40%. Pemerintah Kota Bau-Bau menerjunkan tim sebanyak 300 orang untuk melaksanakan program di tiap kelurahan guna menurunkan angka stunting. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Sabtu tanggal 26 Maret 2022 bersama saya, Bu Zuda. Kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, pada Jumat 25 Maret 2022 terdapat penambahan kasus virus corona sebanyak 4.857 kasus. Bertambahnya 4.857 kasus menjadikan total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 5.991.687 kasus. Kemudian sebanyak 14.710 pasien corona dinyatakan sembuh dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus sembuh menjadi 5.691.220 orang. Sementara itu, pemerintah melaporkan pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 120 kasus. Jadi total kematian akibat corona di Indonesia menjadi 154.463 orang. Saudara, kita ke berita yang pertama. Hingga pertengahan Maret 2022, capaian vaksinasi lansia di Kota Bau-Bau baru mencapai 40%. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Khairul Mulku menurunkan laporannya. Lansia memang rada kurang, tidak seperti yang lain, masih dosis 1 40%. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mencatat capaian vaksinasi lanjut usia atau lansia di Kota Bau-Bau masih terbilang rendah dan belum mencapai target. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Marvia Tahara melalui Kepala Seksi Imunisasi dan Surveillance Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Mutia Aprilia Suhartono mengatakan hingga 23 Maret 2022 capaian dosis 1 lansia baru 40% dari target nasional 70%. Meski demikian, secara capaian sudah cukup tinggi, apalagi perbandingan penerima dosis 1 dan 2 jumlahnya sudah hampir imbang. Lansia memang rada kurang, tidak seperti yang lain, masih dosis 1 40%, sekitar 3.000 yang sudah divaksin. Sasarannya kan 9.000, yang sudah divaksin sekitar 3.700. Dosis 1 itu? Dosis 1 masih sekitar 3.000-an lah, banyak. Mutia mengatakan penyebab utama dari kurangnya capaian lansia adalah kekhawatiran adanya penyakit bawaan atau komorbid. Sementara di sisi lain, para lansia harusnya segera mendapatkan vaksin dengan pertimbangan mulai berkurangnya daya tahan tubuh, maka diperlukan suntikan vaksin untuk membentengi diri dari paparan virus corona yang bisa saja terbawa oleh anggota keluarga di rumah. Sejauh ini, pemerintah juga terus menyiapkan stok vaksin jenis Pfizer yang aman disuntikan kepada lansia meskipun memiliki penyakit komorbid. Terutama vaksin Pfizer itu vaksin yang paling aman untuk penyakit-penyakit komorbid. Jadi kalau maksudnya lansia-lansia itu, kalau saya mending vaksin karena kasihan untuk pertahanan mereka toh. Kalau seperti kita seperti remaja-remaja atau masyarakat umum biasa yang usia-usia masih muda, mungkin masih bisa fit kalau kita kena penyakit, maksudnya antibodi kita masih kuat. Tapi kalau seperti lansia kan, walaupun mereka tinggal di dalam rumah kan, nggak mungkin anak-anaknya kalau pulang siapa tahu bawa penyakit atau apa. Mutia mengakui capaian vaksinasi lansia di Bau-Bau sangat terbantu
dengan adanya penyaluran bantuan sosial melalui kantor pos dan kantor-kantor kelurahan yang mewajibkan vaksin. Reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Bau Bau menerjunkan tim sebanyak 300 orang untuk melaksanakan program di tiap kelurahan guna menurunkan angka stunting. Afriansa, reporter RRI Bau Bau melaporkan. Kita sudah bentuk 300 tim ini, dia akan mengikuti semua program yang akan dieksekusi ini. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPP KB Kota Bau Bau bersama instansi terkait berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting atau masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak. Kepala DPP KB Kota Bau Bau Ali Arham mengungkapkan, saat ini angka prevalensi stunting di Bau Bau berkisar 27% dan diupayakan turun sampai 15% hingga 2024 mendatang. Kalau sampai 27, 2022 ini kita harus menurun sampai 23%. Kemudian 2023 kita menurun sampai 19%, dan 2024 kita harus menurun sampai 15%. Untuk menurunkan angka prevalensi stunting itu, kata Ali Arham, telah dibentuk tim terdiri 300 orang yang diterjunkan di 43 kelurahan sekota Bau Bau untuk melaksanakan sejumlah program, diantaranya penyuluhan tentang asupan gizi cukup dan penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil. Untuk menurunkan itu sudah barang tentu adalah action lapangan. Kita sudah bentuk 300 tim ini, dia akan mengikuti semua program yang akan dieksekusi ini. Yang mereka lakukan pemantauan langsung, baik melalui posyandu maupun penimbangan baik balita, kemudian juga mengikuti ibu-ibu yang sementara hamil, bagaimana dilakukan penyuluhan tentang gizi, bagaimana kita lakukan penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil, bagaimana kita jalankan kelahiran. Ini yang tadinya orang bisa melahirkan 2 tahun sekali, bisa sampai 4 tahun sekali, mereka atau 5 tahun sekali. Itu sebenarnya intinya di situ. Ali Arham menambahkan, tim tersebut rutin menjalankan program setiap bulan di semua kelurahan. Tim tersebut terdiri dari instansi terkait, diantaranya DPP KB, PKK, Bapeda, dan Dinas Kesehatan Kota Bau Bau. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, jelang bulan suci Ramadan, Kodim 1413 Buton menggelar karya bakti bersih-bersih masjid di 5 kabupaten dan 1 kota. Kembali reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Hal yang paling utama yang akan kita lakukan adalah membantu masyarakat untuk mempersepsikan bahwa kebersihan itu penting. Seperti juga disampaikan dalam sabda, kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Seluruh umat muslim mulai membersihkan lahir dan batin dalam menyambut bulan yang penuh ampunan ini. Apalagi tahun ini pemerintah telah membolehkan kegiatan ibadah dilaksanakan di masjid-masjid. Momentum ini pun dipergunakan jajaran Kodim 1413 Buton dengan melakukan karya bakti bersih-bersih masjid yang serentak dilaksanakan di 14 titik di 5 kabupaten dan 1 kota yang menjadi wilayah kerja Kodim 1413 Buton. Dan di 1413 Buton, Letkol ARM Muhammad Fauzan ditemui di pelataran Masjid Islamic Center yang menjadi titik pembersihan di Kota Bau Bau Jumat pagi mengatakan, kegiatan ini melibatkan sekira 1.400 personil, meliputi 500 gabungan TNI Polri, 700 gabungan dari masyarakat, dan instansi-instansi pemerintah daerah dan instansi terkait. Kegiatan ini merupakan program dari Komando Atas terkait penyiapan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Untuk saat ini yang kita bisa lakukan adalah pembersihan meliputi sarana-sarana yang nantinya akan berhubungan langsung terhadap kegiatan-kegiatan peribadahan, mulai dari tempat wudhunya, di dalam masjidnya, terus lingkungan di luarnya. Kalau memungkinkan nanti ada beberapa hal yang bisa kita bantu terkait dengan fasilitas di dalamnya. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi positif dari pelaksana tugas Wali Kota Bau Bau Laode Ahmad Munianse. Dengan adanya kegiatan ini, awal April nanti, umat muslim dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Sehingga kehusuan dalam beribadah juga dapat diperoleh.
Dan yang kedua adalah sebuah edukasi kepada masyarakat Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini juga menggugah kami, pemerintah, masyarakat, seluruh jajarannya dari kecamatan, kelurahan, dan seluruh masyarakat akan pentingnya kebersihan. Moniansyah berharap kemanunggalan TNI bersama rakyat seperti yang dilaksanakan hari ini akan terus berlanjut dalam mendukung kegiatan-kegiatan sosial dan program-program pemerintah daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pelni Cabang Bau-Bau mencatat belum ada kenaikan jumlah penumpang dari Pelabuhan Bau-Bau meski syarat tes COVID-19 dihapus bagi yang telah vaksin dosis lengkap. Mengenai hal itu, kembali Afriansa menurunkan laporannya. Untuk penumpang-penumpang kita yang naik dari Pelabuhan Bau-Bau ke arah barat dengan ke arah timur, tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap calon penumpang kita. PT Pelni Cabang Bau-Bau mencatat hingga saat ini belum ada kenaikan jumlah penumpang dari Pelabuhan Bau-Bau pasca penghapusan syarat tes COVID-19 bagi yang telah divaksin dosis lengkap. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau, Joni Samsudin Sitorus mengungkapkan, saat ini rata-rata jumlah penumpang naik dari Pelabuhan Bau-Bau masih berkisar 500 sampai 600 orang untuk tujuan barat maupun timur Indonesia. Peningkatan terjadi jika jumlah penumpang di atas 800 orang. Jadi untuk terkait tidak diwajibkannya untuk yang sudah melaksanakan vaksin kedua, untuk penumpang-penumpang kita yang naik dari Pelabuhan Bau-Bau ke arah barat dengan ke arah timur, tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap calon penumpang kita. Ya kalau ke barat kita rata-rata 500 sampai 600 orang. Kalau ke arah timur kita masih seperti biasa aja. Rata-rata tetap penumpang naik ke arah timur 500 sampai 600 orang sekali keberangkatan. Biasanya kalau lonjakannya berapa dia sebenarnya, Pak? Ya biasanya dia tuh di atas bisa sampai 800 gitu. Dikatakan Juni, kalaupun terjadi peningkatan penumpang hanya waktu-waktu tertentu saja dalam beberapa hari terakhir ini, khususnya tujuan Makassar. Itu pun menurutnya bukan karena kebijakan penghapusan syarat tes COVID-19, melainkan dipicu karena harga tiket pesawat naik, sehingga banyak penumpang memilih naik kapal Pelni. Peningkatan tuh untuk ke arah Makassar dari Pelabuhan Bau-Bau, jadi biasa 500 bahkan kadang-kadang sampai 800 orang. Hal ini karena harga-harga tiket pesawatnya yang mahal, sehingga banyak penumpang yang alih gitu, atau menggunakan transportasi kapal-kapal Pelni yang tujuan arah Makassar, sehingga kelihatannya ada peningkatan. Sementara itu dikatakan Juni, untuk jumlah penumpang turun di Pelabuhan Bau-Bau tercatat mulai meningkat, di mana setiap kapal yang sandar rata-rata penumpang turun mencapai 600 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga pertengahan Maret 2022, capaian vaksinasi lansia di Kota Bau-Bau baru mencapai 40%. Pemerintah Kota Bau-Bau menerjunkan tim sebanyak 300 orang untuk melaksanakan program di tiap kelurahan guna menurunkan angka stunting. Demikianlah penyampaian Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19.